siang, kembali lagi bersama saya Landra Octaviani dalam Bincang Edukasi dengan topik sikap pendidik dalam mengembangkan inovasi pendidikan di sekolah dasar. Untuk membahas topik kita lebih lanjut, telah hadir di studio ini satu narasumber yang telah berkecimpung dalam dunia pendidikan, lulusan PGSD dari Universitas Langlang Buana. Langsung saja di sebelah saya ada Ibu Ananda Nabila Azahra SPD. Mungkin kita langsung saja berbincang-bincang ya. Saya ingin bertanya nih Bu, mungkin Ibu bisa menjelaskan terlebih dahulu apa sih inovasi pendidikan itu? Sebelumnya terima kasih banyak sudah memberikan saya kesempatan untuk datang di talkshow kali ini. Nah, inovasi itu dimaknai dengan adanya perubahan atau pembaharuan yang ditandai dengan adanya hal baru. Nah, inovasi yang terjadi dalam bidang pendidikan tersebut yaitu diantaranya adalah metode pembelajaran, kurikulum, guru penggerak, media, sumber belajar, dan lain-lain. Nah, inovasi pendidikan itu lahir dari ide dan gagasan yang baru. Nah, inovasi pendidikan itu sendiri harus mengikuti perkembangan zamannya seperti apa. Oh, baik, terima kasih. Lalu, contoh dari inovasi pendidikan itu seperti apa sih? Nah, karena sekarang itu banyak ya diperbincangkan yaitu tentang kurikulum di Indonesia. Nah, yang waktu tahun 2004 itu tentang kurikulum KTSP atau menekankan tentang kompetensi siswa, di mana siswa tersebut harus berkompeten. Setelah itu diganti lagi dengan adanya kurikulum 2013, di mana kurikulum 2013 itu menekankan siswa untuk lebih aktif, kreatif, berinovatif, dan siswa yang harus lebih aktif. Setelah itu, yaitu diganti lagi dengan kurikulum 20, yaitu di mana kurikulum itu diterapkan waktu pandemi kemarin untuk lebih simpel. Nah, setelah itu, sekarang itu diganti lagi dengan kurikulum merdeka atau MBKM, di mana siswa dan siswi itu dijadikan untuk lebih bebas, lebih merdeka, apa yang mereka inginkan itu lebih diungkapkan lagi. Jadi di dalam kelas itu dosen atau guru itu seperti mengawasi saja, tapi kita yang berperan aktif. Seperti itu. Lalu di Universitas Langlang Buana sendiri, apakah sudah menerapkan inovasi pendidikan tersebut? Nah, kalau di Universitas Langlang Buana sendiri itu yaitu diterapkan di semester 6, yaitu ada peralihan mahasiswa. Nah, peralihan mahasiswa itu bisa kita ikuti dengan beralih di Universitas Langlang Buana ke luar kota, baik di Universitas Gadjah Mada atau dimanapun itu, supaya kita tidak tahu-menau di Bandung saja atau di Universitas Langlang Buana saja, tetapi kita bisa tahu tentang kota lain, mengenal kota lain, seperti itu. Tadi barusan Ibu kan sudah menjelaskan pengertian dan contohnya. Pasti kan ada tujuannya nih. Nah, tujuannya itu apa sih? Tujuan dari inovasi pendidikan itu sendiri yaitu untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Nah, karena perkembangan zaman yang semakin hari semakin meningkat dan semakin canggih, maka pendidikan itu juga harus semakin berkembang. Tidak boleh perkembangan zaman meningkat tapi pendidikan stuck di sana saja. Tapi pendidikan itu harus terus mengikuti perkembangan zaman supaya pendidikan tidak tergerus oleh perkembangan zaman itu. Lalu bagaimana sih metode pembelajaran yang baik digunakan di sekolah dasar? Metode pembelajaran untuk anak usia dini dan di sekolah dasar itu yang baik ada desain quantum learning dan quantum teaching, di mana di dalam desain quantum learning dan quantum teaching itu ada yang namanya tumbuhkan, alami, namai, demonstrasikan, ulangi, dan apresiasi. Nah, tumbuhkan itu ajak siswa-siswi kita untuk berada di dalam kelas. Jadi pikirannya itu ada di dalam kelas, enggak di mana-mana. Nah, setelah itu ada alami. Nah, alami itu yaitu ketika guru menjelaskan apa yang mereka alami dalam suatu kegiatan pendidikan, nah siswa itu juga bisa menjelaskan apa yang mereka alami di dalam sebuah pendidikan itu. Jadi guru dan siswa itu dapat berkomunikasi secara langsung. Tidak hanya guru yang banyak berbicara, tetapi murid juga dapat menceritakan.
Nah, setelah itu ada yang namanya namai. Namai itu seperti kita ada nih metode pembelajaran atau alat penggerak. Nah, itu kita bisa mengambil dan misalkan pohon, kita namailah itu pohon supaya anak-anak di usia dini itu bisa mengerti. Nah, yang keempat ada demonstrasikan. Demonstrasikan itu seperti kan pohon nih. Pohon itu bagaimana sih cara berkembangnya pohon dengan fotosintesis. Nah, kita adanya air, cahaya, diperlihatkanlah kepada siswa-siswi kita cara berfotosintesis pohon itu seperti apa, supaya siswa-siswa kita itu mengerti cara proses perkembangan pohon itu. Nah, setelah itu ada ulangi. Ulangi itu ulangilah dari awal sampai akhir pembelajaran supaya siswa-siswa itu lebih mengerti. Bisa diulangi oleh siswa-siswa yang ingin berpendapat atau oleh gurunya, bisa. Nah, yang terakhir itu apresiasi. Apresiasi itu, nah, ketika siswa ada yang bertanya atau siswa-siswa ada yang menjawab, itu harus diberikan apresiasi. Jangan ketika ada yang bertanya dicemooh. Nah, jangan seperti itu. Itulah metode pembelajaran yang bisa diterapkan di anak usia dini atau di sekolah dasar. Baik, terima kasih kepada Ibu Ananda. Mungkin dapat disimpulkan bahwa inovasi pendidikan itu dimaknai sebagai perubahan atau pembaharuan. Contohnya seperti kurikulum dan metode pembelajaran. Dan tujuan dari inovasi pendidikan yaitu untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Baik, mungkin cukup sampai di sini perbincangan hari ini dengan Ibu Ananda. Sampai bertemu di segmen selanjutnya. Saya Landra Octaviani, pamit undur diri.